Mohon perhatian kepada seluruh siswa, segera masuk ke kelas masing-masing karena Bapak Ibu wali kelas akan memberikan pengarahan dan sosialisasi terkait banyak hal. Sekali lagi seluruh siswa yang masih berada di luar kelas 7, 8, 9, mohon perhatiannya untuk masuk ke kelas. Masuk ke kelas, tidak ada yang berada di luar kelas, semuanya masuk. Hitungan ke 10 sudah berada di dalam kelas semuanya. 1, 2, 3, kelas 9, semuanya yang masih berada di teras kelas segera masuk ke kelas. Semuanya masuk ke kelas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kelas 9 CDE yang masih berada di luar CDE. 9 CDE masuk semuanya ke kelas. Masih ingat ya di pertemuan yang lalu. Hari ini kita masih membahas 9 FG masuk ke kelas. Mohon izin untuk yang sedang berolahraga juga masuk ke kelas dulu, nanti bisa dilanjutkan setelah sosialisasi. Untuk kelas 7 yang masih berada di halaman dan sedang berolahraga, mohon izin untuk berhenti sebentar karena Bapak Ibu wali kelas akan memberikan pengarahan terkait kegiatan kokurikuler. Oke, kita lanjut ya. Jadi hari ini kita belajar tentang konservasi. Pernah dengar kata konservasi? Belum? Ada yang sudah pernah ya? Kalau yang sudah pernah, sudah tahu arti konservasi itu apa? Contohnya, konservasi terhadap gajah. Berarti gimana? Gajahnya diapain? Dilindungi ya. Jadi konservasi itu secara umum adalah melindungi, melestarikan, dan juga memperkembangbiakan flora dan fauna yang terancam sehingga populasinya bisa meningkat. Gitu ya. Nah, di pertemuan minggu lalu kita belajar persebaran flora dan fauna. Kalau flora itu berarti apa? Tumbuhan. Nah, persebaran flora dan fauna ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada wilayah barat disebutnya Asiatis, yang tengah peralihan, dan yang paling timur itu disebut Australis. Nah, dicetuskan oleh siapa? Weber dan siapa? Weber dan Wallace. Nah, ini untuk persebaran faunanya ya. Jadi untuk wilayah Asiatis itu di pulau mana saja? Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Kalau tengah atau peralihan berarti Pulau Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Kalau yang timur, Papua dan Maluku. Sudah paham ya? Nah, kemudian ini asal muasal kenapa tadi dibagi menjadi 3 wilayah. Jadi dulunya Indonesia itu bergabung dengan pulau-pulau yang ada di sekitarnya, misal Malaysia, negara Malaysia, Singapura, itu menjadi satu benua besar yang disebut paparan Sunda.
yang ini Papua itu bergabung dengan benua Australia, disebutnya paparan Sahul. Jadi sebagian besar flora dan faunanya itu hampir sama gitu. Dan setelah permukaan air naik, nah wilayah ini terendam gitu ya. Kemudian nah ini ada sedikit cuplikan video keanekaragaman fauna ya. Ini burung apa? Cendrawasih, ada coba diperhatikan, ada beruang, ada gajah, kemudian ada burung yang beraneka ragam. Nah ada bangkai kapal selam. Jadi hewanya itu banyak ya, floranya banyak, faunanya juga banyak. Nah ini minggu lalu kan, pertemuan yang lalu ya, bukan minggu lalu, kalian sudah melihat video ini ya? Ada yang masih ingat isi videonya apa? Perhatikan lagi. Ada, ini hewan apa? Orang utan. Nah ini dibunuh dan ditembak ya. Jadi kalau dibunuh dan ditembak nanti populasi di alamnya akan terhancur. Nah ini diselamatkan, dikonservasi ini nanti. Nah ini apa? Risiko apa? Penggundulan. Nah ini apa? Pembakaran hutan. Nah akibatnya apa kalau hutannya ditebang? Apa? Hewannya mati, habitatnya rusak, gitu ya. Ini pembakaran hutan. Padahal hewan dan tumbuhan di Indonesia itu sangat beragam ya. Nah, kemudian pertanyaannya, apa yang harus kita semua lakukan sebagai warga negara Indonesia agar flora dan fauna yang indah tadi itu tidak punah? Ada yang tahu? Yang dia melestarikan melalui yang pertama tadi, konservasi. Jadi hari ini kita belajar tentang konservasi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama kita mengidentifikasi lagi flora dan fauna yang endemik atau menjadi ciri khas di Indonesia melalui nanti kita diskusi dan analisis. Kemudian yang kedua kita menganalisis juga konservasi, upaya konservasi apa yang cocok gitu ya. Yang ketiga adalah mengetahui manfaat konservasi, apa biar tidak punah dan lain sebagainya dari segi lingkungan dan dari segi ekonomi. Kalian masih ingat kelompok yang pertemuan Rabu yang lalu? Masih ya? Jadi silakan berkumpul dulu sesuai dengan kelompok di hari Rabu. Bagi yang lupa, Ibu masih ada datanya. Bisa mulai berkelompok sekarang ya.
Ambil kursi itu ya. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Sudah belum?
Yang awal yang di pertemuan lalu itu Ibu bagikan untuk dibaca lagi ancaman. Yang di akhir itu kan kalian menuliskan ancaman ya. Nanti di LKPD kedua itu nanti solusinya, gitu ya. Oh ya, untuk identitas kelompoknya cukup dituliskan nomor kelompok ya, nomor kelompok saja tidak apa-apa. Kelompok 1, 2 atau 3 gitu ya. Kurang 2 menit lagi ya. Diagnostiknya sudah semuanya. Nanti kalau sudah dijadikan satu di tengah ya. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Waktunya sudah habis ya. Waktu mengerjakan tes diagnostiknya sudah habis. Nah, kemudian diperhatikan dulu kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Oke, tes diagnostiknya ditaruh tengah. Perhatikan, tes diagnostiknya ditaruh tengah. Nanti akan Ibu ambil ya. Oke, diperhatikan LKPD-nya dibuka dulu ya. Di kegiatan yang pertama diperhatikan yang depan. Ya, diperhatikan ya. Di kegiatan pertama ada menganalisis flora dan fauna. Tadi kan ada itu ya, ada amplop yang kecil. Itu di nomor 1. Itu ada 8 flora dan fauna. Nanti masing-masing anak mengambil 1. Masing-masing anak mengambil 1. Kemudian nanti ditentukan itu flora atau
Dan kegiatan ketiganya adalah diskusi mengenai teori konservasi. Paham? Coba kelompok 4. Satu anak mengambil satu. Oh ya, untuk pelajaran ini waktunya sekitar 20 menit. Jadi nanti sampai jam 10:30. Itu apa? Konser? Ya, taruh di tengah. Nanti siapa Oh iya. lapis mana? Saatnya jam 5 dimulai. Ya. Di Taman Nasional itu berarti oh
Dilanjutkan ya kalau ada yang ditanyakan apa-apa. Tapi tak baik kaki. Kalimantan Tengah udah. Kaki mau kita. Duyung gunakan Sulawesi. Sulawesi ini pulau Sulawesi dipasang kok ya cuma kita bayar dipasang ya dipasang aja pikir usah jeda itu kok saja akhir bikin kok pinggire ya Sulawesi lah ini Pohonnya sayang pohonnya. Ahmad Abidil yang mana? Pohonnya gede. kuy apa kuy Ini pohon apa? iya tuh Alsa ini loh Imam. Wah. Kelompoknya siapa yang itu konservasinya ada dua double. Yang digunakan tempat ya. Lanjutkan ya.
Rias. Memberi pecinta. Aksesoris. Itu temannya Aisyah apa? Ganti yang namanya aja yang lanjut ya.
Jadi untuk pelestarian in situ itu apa? Pelestarian di dalam pelestarian in situ itu pelestariannya di mana? Kelompok 1, 3, 4 di dalam atau di luar habitat? Di mana? Ya, kalau ex itu berarti pelestariannya di luar apa? Habitat aslinya. Itu ya. Ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2? Kelompok yang tidak presentasi kelompok 4? Ada yang ingin ditanyakan? Untuk pengertiannya sama? Oke, manfaatnya? Oke, intinya untuk kesimpulan dan isinya sama ya. Oke, kelompok 2 bisa ditutup presentasinya. Tangan. Malah kowe tak ajari apa yo. Jadi perhatikan untuk hasilnya apakah ada yang berbeda dari kelompok 2? Kurang lebihnya sama ya. Kemudian untuk ancamannya di sini Ibu akan memberikan penambahan materi. Jadi ancaman pada flora dan fauna itu secara umum seperti apa? Apa ancamannya? Ya, kebakaran hutan. Lagi penambangan liar. Contohnya ketika musim panas itu menjadi berkepanjangan, musim kekeringan, musim hujan menjadi berkepanjangan mengakibatkan apa? Banjir. Dan juga ada pencemaran lingkungan, polusi tanah, air, dan udara. Untuk pelestariannya, kalau di situ itu berarti di pelestarian di dalam habitat aslinya. Contohnya, ya, yang keras. Kelompok 1, contohnya. Ya, betul. Lagi? Ya, cagar alam, ruang bebas dan sampah. Ya, ada lagi? Hutan, ya. Kalau X itu taman safari, ya, taman safari. Yang lain X itu ada itu kebun raya, kebun binatang. Ada lagi? Ada lagi penangkaran hewan. Jadi paham ya in situ dan ex situ. Nah, kemudian ini ada kuis rambutan. Seperti kemarin ya. Oke. Oke, di
Ini